Dan untuk membahas mengenai kasus dugaan malpraktik ini kami telah terhubung dengan Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Publik dari Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Fani, salam sehat. Salam sehat selalu. Bu Nadia, kalau dari kementerian sendiri begitu terutama dari pihak Ibu, adakah sebuah langkah begitu terkait dengan kasus yang terjadi di Bekasi ini? Seperti apa? Ya, tentunya pertama kita menyampaikan ya duka yang mendalam terhadap kejadian yang dialami oleh keluarga. Dan tentunya kita berharap sebenarnya kejadian ini tidak terjadi seperti kondisi yang tentunya sangat menyedihkan. Yang kedua adalah kejadian ini tentunya terjadi di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit swasta ya. Dan yang pertama tentunya yang harus dilakukan karena kita juga sudah punya beberapa aturan-aturan, peraturan yang sudah disusun ya terkait mengenai tata kelola rumah sakit, termasuk bagaimana pelayanannya. Ini tentunya yang harus dilakukan oleh rumah sakit melalui pihak manajemen maupun juga komite medis ini melakukan kajian ya atau kemudian melihat kembali apakah kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan baik itu dari sisi staf medis maupun staf tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit tersebut sudah sesuai dengan aturan atau SOP yang dilakukan. Jadi kita tahu bahwa komite medik ini adalah menerapkan suatu tata kelola klinis ya supaya profesionalisme dan ada mekanisme kredensial ya, apakah memang kompetensinya sesuai, kemudian langkah-langkah maupun juga tindakan-tindakan yang diambil itu juga merupakan suatu tindakan-tindakan yang seharusnya kalau nanti dilakukan orang dengan kompetensi yang sama atau dokter yang sama akan melakukan hal tersebut. Nah, kemudian dari sana bisa kita lakukan penilaian apakah kemudian ini sudah sesuai ya dengan tata kelola klinis yang ada, atau memang terjadi kelalaian, atau kemudian memang terjadi malpraktek seperti itu. Baik. Jadi harus melakukan evaluasi internal ya Bu. Tapi dari pihak rumah sakit sendiri sudah mengaku semua penanganan korban ini sesuai, ya maksudnya sudah sesuai dengan SOP, kemudian mengatakan korban bersama kakaknya tuh melakukan operasi yang sama begitu, operasi amandel yang sama, tapi kakak korban selamat, adik korbannya meninggal. Ini ada assessment tersendiri begitu dari Kementerian Kesehatan? Ya. Sebentar, tapi Ibu tahan dulu, kita dengar pernyataan rumah sakit berikut ya. Kita sudah pasti melakukan setiap tindakan sesuai dengan prosedur. Dan jika ada pasien yang meninggal, kita akan lakukan investigasi dan audit medis bersama komite medik beserta dengan disiplin ilmu kedokteran. Oke, jadi sudah sesuai dengan SOP, Bu Nadia. Tapi melihat bagaimana kondisi yang berbeda begitu terjadi pada kakak dan juga adik alias korban. Seperti apa dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Iya, pertama tentunya permasalahan ini harus diselesaikan di Fasyankes ya. Kembali bahwa Kementerian Kesehatan tidak turun secara langsung terkait penanganan kasus-kasus seperti ini. Yang kedua tentunya dari sisi profesionalisme tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu sudah ada ya standar-standarnya. Nah, tentunya kalau kemudian tadi dikatakan komite medik sudah melakukan kajian, juga melakukan audit ya, kemudian juga sudah dari manajemen rumah sakit, artinya tadi kalau kita lihat manajer kasus tersebut juga sudah melakukan hal tersebut. Nah, tentunya ini harus dikomunikasikan dengan pasien ya. Kemudian apakah nanti pasien membutuhkan pendampingan dari tenaga medis yang mungkin paham, itu adalah langkah berikutnya. Tapi artinya penjelasan dan mediasi ini harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, mekanismenya juga bisa yang lain adalah memanggil pihak yang tentunya tidak terlibat ya di dalam rumah sakit tersebut. Jadi memang kita bisa melakukan misalnya pendapat dari ahlinya yang memang atau second misalnya kalau ini opinion begitu ya Bu ya? Betul, second opinion artinya mendapatkan pendapat pakar berikutnya. Nah, kalau memang kemudian dirasakan masih ada kecurigaan ataupun tindakan-tindakan yang memang tadi terjadi kelalaian atau malpraktek, ya tentunya apakah ini ranah hukum atau suatu yang sifatnya tindakan pidana atau perdata, ini tentunya kita serahkan kepada aparat hukum. Perlu diadakan autopsi kah Bu untuk semakin jelas begitu terkait dengan penyebab dari kematian?
Iya, ini tentunya tahap berikutnya ya Mbak Fani ya, tapi artinya Oke. harus dilihat dari berbagai sisi. Kalau tadi disampaikan kakak dan adik memiliki respon yang berbeda karena kita tahu bahwa setiap manusia itu diciptakan unik ya dengan Oke, respon yang betul betul. berbeda-beda. Nah, tentunya tidak bisa kita katakan bahwa mengalami atau mendapatkan perlakuan atau operasi tindakan yang sama, tapi kenapa yang Reaksinya satu berbeda. berbeda memberikan responnya. Baik, baik. Bu Nadia, kami barusan mendapat informasi juga begitu bahwa paman dari korban sempat ingin mengambil second opinion tersebut seperti yang tadi Ibu rekomendasikan begitu ke pihak lain. Tetapi kabarnya ditolak oleh pihak rumah sakit dan harus dilakukan pihak rumah sakit harus melakukan rapat atau asesmen terlebih dahulu secara internal. Kemudian akhirnya proses atau prosedur operasi tetap dilaksanakan seperti itu. Kalau dari SOP-nya apakah ini sudah sesuai atau bagaimana, Bu? Ya, ini berarti sebelum kejadian yang sebelum ini ya, artinya pada saat mendapatkan second opinion untuk dilakukan operasi amandel dalam hal ini ya. Nah, ini Oke. merupakan hak pasien sebenarnya, apalagi kalau kemudian kasusnya tidak emergensi dan dalam setiap tindakan-tindakan itu biasanya harus dilakukan satu syarat yaitu informed consent, yaitu Oke. menjelaskan kepada orang tua atau pada pasien sendiri ya, kalau dia cakap artinya dia Mhm. sudah berusia 17 tahun untuk memahami tindakan-tindakan yang diambil serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi. Baik, baik. Saya ralat sedikit Bu ya informasinya begitu supaya tidak ada misinformasi di sini. Paman dari korban meminta second opinion tersebut ketika korban ini, anak ini koma dalam waktu atau rentang waktu 13 hari tersebut. Dari keluarga pasien apakah memang berhak atau mempunyai kewajiban begitu untuk membela hak dari pasien ini dengan meminta second opinion dari luar rumah sakit, dan apakah rumah sakit memang sudah sesuai dengan SOP begitu menahannya, merapatkannya begitu? Ya, saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut ya, karena kita harus mengetahui secara pasti. Tapi ada beberapa hal, second opinion itu bisa dilakukan kalau kemudian misalnya pasiennya memang transportable ya, untuk Oke. kemudian apalagi kalau dokter ataupun ahli yang akan dimintakan pendapat itu berada atau tidak berpraktek pada rumah sakit yang sama, sehingga memang artinya pasiennya yang harus dibawa. Tapi kalau kemudian kita tahu kondisinya tidak memungkinkan, tidak bisa dilakukan transport ke luar ruangan, ini juga tidak akan bisa memberikan manfaat yang baik, karena misalnya kalau dia sudah tergantung pada alat-alat ya, misalnya ventilator Mhm. atau sebagainya, itu tidak mungkin dilakukan pemeriksaan di luar daripada rumah sakit. Tapi kalau kemudian second opinion itu oleh dokter yang mungkin juga berada di rumah sakit tersebut, tentunya ini bisa dilakukan seperti itu. Nah, tapi kita memang harus tahu secara pasti Aha. kronologisnya seperti apa. Baik, baik. Bu Nadia, terima kasih banyak atas insight-nya dalam iNews Prime malam hari ini. Salam sehat selalu Bu. Kami harap ini juga akan menjadi sebuah titik terang sendiri bagi penyelidikan dan tentunya hak dari korban, orang tua korban yang saat ini sedang berduka ya Bu. Terima kasih sekali lagi Bu. Selamat malam. Assalamualaikum.